Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sahabat Atmajaya Motor Lover. Oke, ini saya mau mereview jualan mobilnya anak muda, namanya Honda Jazz, Honda Jazz tahun 2004. Nah, hati-hati, mobil seperti ini kadang salah tangkap info. Jadi Jazz sama Fit itu beda, sama tapi beda gitu ya. Jadi Jazz sama Fit itu saudara kembar, tapi sama bapak sama ibu, tapi ada perbedaan, terutama dari sisi harganya berbeda. Oke, saya mau review mobil ini, Honda Jazz 2004 pajak hidup. Untuk detailnya saksikan video berikut. Oke ya, terima kasih telah menyaksikan videonya. Mobil ini tahun 2004, tipenya Honda Jazz 1500 cc IDSI. Kita akan mereview detail karena ini jualan ya, supaya teman-teman kalau beli itu ndak ciluk ban, ndak kena hoak dari sebuah berita. Tahun 2004, pajak hidup, pajaknya bulan 6 2024. PKB-nya 1.600.000 sekian, anggap aja 1,7 juta. PKB yang cukup terjangkau. PKB itu pajak kendaraan bermotor ya, bukan partai. Nah, ini tahun 2004. Untuk harga 79 juta nego. Kita sepil body. Untuk body ini sudah saya revisi beberapa catnya. Jadi sekarang kondisinya insya Allah mendekati 100% ya, 90 sekian persen. Sangat layak, artinya mulus betul, tidak mulus karena kejahatan kamera ya, karena kameranya terlalu cantik, tidak. Jadi ini mulusnya betul dan tidak belang itu. Oke ya, sudah sepil body. Kita akan bahas beberapa hal teknis. Kalau teman-teman beli Jazz itu ada beberapa hal yang harus bisa dimaklumi, ada beberapa hal kelebihan, kekurangan tentu ada. Namanya barang bekas. Dari sisi bodi itu biasanya lampu ini rata-rata sudah jelek atau menguning, bahkan retak, bahkan pecah. Nah, ini untuk lampu depan cakep. Nah, sebelah sini ada retak sini, nggak kelihatan. Ya, untuk lampu fog lamp ini bawah masih lumayan cakep, biasanya sudah ada airnya. Bumper bawah itu lipnya sudah saya revisi catnya dan cukup bagus, sudah lip bawah bumper itu. Nah gitu ya. Untuk velg ini tidak bawaannya, ini sudah gantian tapi pas dan lumayan lah cakep. Untuk ban dia masih depan 80%, belakang 70 sekian persen ya untuk bodi. Oke, belakang sepil ya. Untuk spoiler ini aftermarket tapi cukup cantik untuk dipandang. Knalpot ini suaranya halus, tidak brong. Jadi beberapa saya ngecek Jazz pasti banyak yang suaranya brong, ini suaranya original, jadi suaranya halus itu ya. Oke, untuk pembukaan tangki dia ikut central lock ya. Ini pembukaan tangki bahan bakar. Belakang ini tromol, mobil sport tapi
tromol sport piye ya, mobil ini mobil banter lah. Di zaman mobil ini keluar mungkin saya dulu masih SMP ya. Zaman mobil saya waktu masih sekolah SMP, zaman mobil ini keluar, orang yang pakai mobil ini super wow. Di zaman dulu, sekarang biasa aja. Dan teman-teman, kelebihan dari Jazz ini adalah dia timeless, bodinya cakep, timeless. Honda itu punya masa pandang yang cukup panjang. Jadi jangankan Jazz, kamu lihat Civic, Grand Civic tahun 90, lihat Genio, lihat Vario, lihat Jazz yang lama gini masih enak untuk dipandang. Jadi dia punya kelebihan dari sisi bodi yang lumayan timeless, jangka panjang lihatnya. Oke ya, untuk spion tidak retract. Untuk yang retract dia di tipe top grade 2007-2008 biasanya. Nah, ini untuk dashboard Honda Jazz. Kalau yang model fit dia paten ya, ini Jazz. Nah, ini door trim sudah di red trim. Kalau jok ini masih ada bawaannya dalamnya, ini cover ya. Untuk bagian belakang biasa produk Honda. Ini aslinya dia abu-abu. Ini kalau sudah agak lama dia akan ada warna hitam-hitamnya. Nah, kena tangan. Nah, ini ada lumbarnya. Kita buka bagasinya. Nggak nabrak ya. Nggak nabrak. Ini tulisannya malah di sini Jazz DSI. Nah, ini untuk bagasinya, ban serep di bawah. Oke, ini ada kelebihan Jazz itu dia bisa betul-betul flat untuk bagian bagasi. Jadi bagasi ini bisa dari sampai depan bisa flat dengan cara ini maju, ini diangkat. Jadi yang kursi ini bisa nyemplung situ, selek, terus ini ngelipat. Jadi dia bisa flat tidur. Jadi ini ada mekanisme pembukaan nih, selek, ini flat tidur gitu ya. Sampai kalau sudah punya nanti bisa sendiri. Itu dari sisi kapasitas bagasinya sangat asik, tidak dimiliki oleh mobil lain. Dia ada mekanisme bagasi flat. Jadi dia hanya electric mirror, tidak ada retract untuk yang tahun 2007-2008 yang top grade. Nah, sekarang buka engine. Oke, kap mesin utuh ya. Ini jelek-jelek bawaan pabrik. Untuk gaspul penahan panasnya itu. Biasanya rekan-rekan mau cantik itu diganti yang mungkin produknya Vitek atau apa itu, 600.000 sudah bagus itu. Ini rata-rata sudah pada bosok, ini masih cukup lumayan bagus. Nah, ini aman, tidak ada laka ya. Untuk mesin EDS ini dia 8 busi, jadi bukan 8 silinder, dia 4 silinder 1500 cc 8 busi. Busi itu bahasa teknisnya spark plug. Jadi ignition dual spark plug injection popo iki. Wis pokoke ngono ki lah ya. Jadi dual spark plug. Businya setiap piston atau seker itu dia 2 busi. Jadi kalau ganti businya mobil ini, misal ganti satu set beli 8 biji. Businya nggak mahal, masih jauh mahalan punya Livina. Businya standar aja, mungkin harga sekitar NGK atau apa itu sekitar 25.000 per bijinya. Tapi nggak mungkin kan kalian ganti semua, paling ganti 1-2 lah. Kalau ada yang mati. Untuk dinamo pengisian jarang ada masalah. Untuk matic sebetulnya punya produk Honda ini maticnya kuat, cuma kalau teman-teman nggak pernah ngecek mobil, ngecek Jazz maupun City itu kalau dimasukkan D pertama gitu, apalagi masih dingin tuh ada kayak grek gitu, ada kayak getaran atau rek gitu ada. Tapi setelah jalan enggak apa-apa. Rata-rata sih begitu. Kalau untuk transmisi matic, kalau turun transmisi nggak mahal, saya pernah beberapa kali menurunkan cuma sekitar 7-8 juta. Itu pun masa pakainya biasanya 300.000 km baru overhaul transmisi lagi. Itu jadi waktu yang cukup lama kalau kalian ganti olinya tertib.
Untuk perawatan pendinginan ini penting, sering-sering memberikan air yang bersih atau nguras radiator. Kenapa? Karena kita ganti radiator ataupun nyogrok radiator itu harus ngelepas lampu, bumper, apron ini turun semua. Itu ya, itu kalau teman-teman ganti atau nyogok servis radiator. Ini tadi mobil ini dari Sumeneb ke Malang itu jaraknya sekitar 400 kilo, 300 kilo, dan itu memakan waktu Sumeneb Malang itu sekitar 6 jam, 6 atau 7 jam. Itu dibawa driver saya dari sini dari sana ke sini itu sehat, tidak ada kendala. Nah, kemudian tak cat ke bengkel dan semua oke. Tadi saya lihat ada air yang delewer. Ternyata ini yaitu selang radiator bawah. Nah, ini minta ganti. Teman-teman, kalau kalian mengalami hal seperti itu pada panas, ini tadi belum panas karena kan nyop saya dekat dari gudang saya ke sini cuma 1 kilo. Nah, jadi kalau tahu mobilnya ada netes atau apa, itu segera di prepare. Selang itu harganya nggak mahal, paling saya beli 60.000, nggak sampai, paling 100.000 lah mahal loh. Nah, hal sepele seperti itu teman-teman perhatikan, jangan sampai kamu parkir ada air ngalir itu kamu inceng ya, kamu inceng itu bahasa nasionalnya apa ya, kamu intip itu dari AC atau dari pendingin ya. Kalau dari pendingin dilihat tadi tak lihat, walah ini selang ini minta adik ya, hosing selang ini. Jadi belikan selang selesai 100.000, ganti kalau mau ke bengkel paling ongkos gantinya 50.000. Kalau saya ganti sendiri ya gampang lah, ilmu katon jadi bapakku, ilmu yang bisa dilihat gitu ya. Ini untuk aki masih sehat. Ini ada satu jambran untuk kabel relay lampu. Nah, itu untuk spare part Honda ini menurut saya kalau kita bengkel di luar ya itu cukup terjangkau, dan menurut saya sih nggak mahal dan mudah juga terjangkau. Nah, untuk bahan bakar mobil ini biasa saja. Untuk ukuran mobil kecil 1 liternya 11 atau 12 kilo itu angka yang biasa aja. Jadi untuk bahan bakar mobil ini menempuh jarak tempuhnya tidak lebih dari 13. Saya nyoba itu pernah ya 11-12 antara itu. Angka yang biasa aja karena mobil ini mobil city car. Nah, gitu ya. Tapi sudah irit, itu kamu pakai muter-muter ya biasa aja lah. Untuk perbaikan itu tadi yang mau tak perbaiki, sudah tak ceki ternyata itu. Untuk kaki-kaki apa sudah saya tes. It's okay. Nanti kita coba test drive ya. Kita coba test drive sekarang. Kita tutup dulu engine. Sebelum itu tak lihatkan knalpotnya dulu, karena nanti kalau jalan saya nggak tahu knalpotnya. Knalpotnya halus, tapi kalau kamu geber dia bisa sedikit sering gitu, kering. Nah, tapi asik, knalpot seperti itu asik. Kita masih bisa menemukan senyap. Oke ya, kita test drive sekarang. Ya, kita test drive. Bismillah. Kontak on, nyala semua, start. Oke, kita AC. Jangan lupa ini dipites. Kalau ini tidak dipites, nggak mau dingin. Dipites itu ditekan ya. AC dingin. Kilometer 195.000 cukup worth it, dan masih tergolong low karena tahun segitu. Ntar kita cek electric retract ya. Electric retract masih oke. Apa electric apa sih? Mirror. Nah, electric mirror masih oke ya. Untuk ini belakang lampu pelapon masih bisa belakang. Oke ya. Untuk power window bisa semua. Teman-teman harus dicek setirnya kalau beli jazz itu. IPS itu kalau kamu perbaikan di situ mungkin membutuhkan uang sekitar 4 atau 5 juta. Bahkan bisa lebih kalau Anda kena proyek. Ya, paham ya, kena proyek itu ya apa.
Dan juga klakson harus dicek, jangan menyepelekan klakson ya. Klakson ini kalau busuk nggak mau bunyi, rata-rata kasusnya dari spiral yang ada di dalam setir ini, dan harganya itu sekitar 1 juta sekian ya. Jadi klakson itu penting. Ini transmisi 7 speed mode, nanti tak ajari caranya menggunakan. Jadi mobil ini sudah ada Tiptronic dengan sistem 7 speed mode. Ini ya, P, R, langsung masuk, pastikan langsung masuk. Nah, biasa nih untuk Honda rata-rata ada getar-getarnya, entah itu dari pangkon, transmisi atau apa. Tapi saya setiap ngecek Jazz atau City itu P, R, N, D itu ada reknya, itu mesti ada. Nah, jadi kalau kamu jumpai seperti itu di luar, nggak usah terlalu khawatir atau gugup, karena ya rata-rata seperti itu. D, seret, rek, hilang. Nah, gini hilang, kalau jalan hilang sedikit ketika masuk aja, rata-rata gitu saya lihat. Nah, oke, untuk mobil ini overall masih oke. Untuk kaki-kaki Jazz itu kalau dibilang nyaman, saya malah suka yang Jazz seri yang lama ini. Menurut saya dari sisi kaki atau empuknya itu lebih nyaman daripada yang baru sekarang ataupun yang RS. Itu dari sisi empuknya kaki ya. Mungkin kalau yang baru mungkin dirancang untuk sportinya, jadi dia agak lebih keras. Nah, dashboard ini cukup enak. Sudut pandang Honda itu visibilitasnya itu juara, dia melebihi daripada kompetitornya. Tadi saya bilang di awal bahwa desainnya, modelnya it's timeless. Jadi model yang cukup awet untuk dipandang itu sedep gitu ya. Nah, untuk PR mobil ini mungkin apa ya, tadi masalah selang radiator, habis ini saya ganti langsung, itu beli di dekat rumah sini ada. Ban kipas mungkin sudah waktunya ganti juga. Kadang ada bunyi kalau masih dingin tuh, ada bunyi cicit terus hilang. Setelah dia terpakai itu bisa jadi ban kipasnya sudah tua, atau memang mobil yang jarang dipakai itu biasanya begitu. Nah, jadi kendaraan kalau nggak jarang dipakai itu tidak tambah bagus secara data teknis, karena usia karet atau semua itu malah dia akan semakin cepat usur, apalagi aki. Mobil akinya sehat kalau dipakai sebulan sekali, dua minggu sekali, dan hanya dipanasi doang, itu akinya biasanya 1 tahun sudah minta adik. Tapi kalau tiap hari dipakai itu aki bisa 3 tahun. Nah, ini namanya 7 speed mode. Jadi ini ditekan gini, terus di situ ada tombol 2. Mau nambahin di terus gini, M3. Mau nambahin lagi, oh tidak bisa, kecepatannya kurang tinggi. Ini mau ngurangi tek 2. Nah, seperti itu ya. Mau ngurangi lagi tek 1. Mobil langsung gereng, langsung 1, tak tambahi, terus 2. Nah, gitu. Jadi kalau ngecek Jazz 7 speed mode ini dipastikan masih aktif. Kenapa? Karena itu kalau ada perbaikan biayanya juga ndak murah. Jadi ngecek kendaraan itu harus bekas, itu harus ada yang dimaklumi dan yang tidak bisa dimaklumi. Seperti gini. Ini saya mau kembali ke Matic lagi, tidak pakai manual ya. Jadi ditekan lagi ini 7 speed mode, ditahan. Oh, sudah hilang dia. Pengen mode S secara Matic, kamu pengen ngebut-ngebutan pakai mode S atau di mode L. Nah, kalau mau teratur jalan turunan, taruh S, atau di L ataupun S, diaktifkan 7 speed modenya untuk kamu melewati jalan turun-turunan dan sebagainya. Ngoten nggih. Dan misal jadi kayak gini, ini ada bekas lem belum tak bersihkan sih, itu ada bekas lem parfum kayak gitu. Beberapa saya punya customer newbie, hal seperti itu malah dimasalahkan. Dia tidak mempermasalahkan hal yang urgensi seperti yang tak jelaskan tadi itu. Jadi kita beli bekas itu ada yang boleh dimaklumi, dimaafkan, dan ada yang harus diperhitungkan betul, karena itu memakan biaya yang tidak murah. Karena orang kalau kapasitas beli mobilnya di bawah, katakan di bawah 80 juta atau 60-70 jutaan begini, saya yakin kalian kalau servis habis 3 juta kayak gitu, itu kamu anggap angka yang tinggi. Nah, makanya hati-hati kalau beli kendaraan, jangan cari murahnya tapi cari kondisinya gitu ya.
ini untuk nyubi-nyubi itu. Jadi saya ini terus terang kenapa agak males kalau di WA ini orang pasnya berapa segini boleh enggak, itu bukan saya kok gimana, tapi ayolah tak edukasi kamu kalau mau cari barang itu seperti ini, jangan sampai cilukba, jangan sampai menyesal, karena menyesal itu pasti ada di kemudian hari. Saya itu ngeman kamu gitu loh ya. Ini sedikit curhatan aja supaya rekan-rekan ini ayo berpikir yang cerdas, cermat, supaya nggak kena cilukba dalam pembelian mobil. Jadi murah jangan sampai jatuhnya murahan gitu loh ya. Oke sahabatku semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir dari saya, salam sehat selalu, rukun bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.